Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah cerita mistis yang berjudul Pelet Lintrik. Kisah ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @restupa71830152. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silahkan subscribe dahulu ke channel saya dan juga jangan lupa untuk menekan tanda like. Kejadian ini bermula pada tahun 2017. Saat itu, Jihan masih SMK kelas 3. Ia berkenalan dengan pria yang umurnya jauh di atas Jihan melalui BBM. Pria tersebut bernama Wawan. Jarak antara umur Jihan dengan Wawan berkisar 10 tahunan, di mana Jihan baru berumur 17 tahun, sedangkan Wawan berumur 27 tahun. Setelah berkenalan, mereka memutuskan bertemu di malam hari di rumah teman Jihan di kota Depok. Anehnya, setelah bertemu, Jihan langsung jatuh hati kepada Wawan. Padahal saat itu Jihan punya pasangan. Karena memang dia tertarik dengan Wawan, Jihan pun memutuskan untuk menghentikan hubungannya dengan pacarnya itu dan memilih berpacaran dengan Wawan. Mulai dari situ, Jihan mulai jalan bareng dan pergi dengan Wawan. Entah mengapa, tiap kali berada di dekat Wawan, Jihan merasa sangat nyaman. Saat Jihan dengan Wawan, Jihan merasa tidak ingin berpisah. Saat berpisah, Jihan selalu seperti memikirkan Wawan. Singkat cerita, mereka telah berpacaran hingga 2 tahun lamanya. Pada saat itu, Jihan telah lulus sekolah. Karena sudah lulus, otomatis Jihan mencari-cari pekerjaan. Namun, hal yang tidak terduga malah terjadi. Jihan dilarang bekerja oleh si Wawan dengan alasan segala kebutuhannya ditanggung oleh Wawan. Mendengar hal itu, Jihan sedikit senang. Namun, ada suatu keanehan yang sering dilakukan Wawan. Dia enggan main ke rumah Jihan dengan alasan nanti ada waktunya. Dan tiap kali Wawan ingin mengajak jalan Jihan, ia tidak berani sampai ke depan rumah. Wawan hanya menunggu Jihan di depan gang rumahnya. Suatu hari, mereka berkomunikasi via WhatsApp. Mereka teleponan sampai tengah malam. Di situ, Wawan mulai bermain-main dengan Jihan. "Neng, nanti kalau kamu mimpi basah, kabari Aa ya." Hehehe. Jihan tidak tahu apa maksud dari Wawan. Ia sendiri merasa ada yang berbeda dari nada suara Wawan yang tiba-tiba sedikit memberat. Akhirnya Jihan pun beristirahat. Namun ia tiba-tiba bermimpi aneh. Jihan bermimpi sedang berhubungan badan dengan Wawan. Tapi anehnya, mimpi itu seperti terasa nyata. Terasa seperti benar-benar melakukan hubungan suami istri bersama Wawan. Keesokan paginya, Wawan kembali menelpon Jihan dengan nada yang semangat. "Tadi malam kamu mimpi basah kan?" Jihan pun heran, bagaimana Wawan bisa tahu kalau semalam dirinya mimpi basah? Tapi bagaimana mimpinya? Tanya Wawan. "Gak mimpi apa-apa kok," kata Jihan. "Tapi enak kan?" "Enak apanya?" Wawan lalu tertawa. Dari situlah Jihan mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan Wawan. Jihan sendiri meyakini kalau Wawan telah melakukan sesuatu padanya. Singkat cerita, tahun ketiga mereka berpacaran, akhirnya mereka pun memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius. Karena usia Wawan sudah menginjak 30 tahun, itu artinya Wawan cukup umur untuk bisa menikahi Jihan yang baru umur 20 tahun.
Di tahun ketiga ini, Jihan mengajak Wawan untuk main ke rumahnya. Alasannya adalah karena Jihan ingin memperkenalkan Wawan kepada seluruh keluarga besarnya. Akhirnya dengan terpaksa, Wawan pun mengikuti apa yang menjadi keinginan Jihan terhadapnya. Singkat cerita, ketika Wawan tiba di rumah Jihan, seluruh keluarga Jihan terkejut dengan segala penampilan Wawan. Mereka, keluarga Jihan, saling berbisik-bisik terkait orang yang merupakan pacar dari Jihan tersebut. Ibu Jihan sendiri menarik Jihan dan berbisik ke telinga Jihan. "Itu pacar kamu?" "Iya ma, ganteng kan?" "Ganteng? Itu tua banget dek." Seluruh keluarga Jihan melihat wajah asli dari Wawan yang memiliki paras lebih tua dari Jihan. Maklum, jarak mereka terpaut 10 tahun. Namun bukan itu yang menjadi letak permasalahannya. Yang menjadi sebuah pertanyaan, kok bisa Jihan menyukai pria seperti Wawan? Bukan hanya itu saja, nenek Jihan sendiri tidak menyukai apa yang ada di belakang tubuh Wawan. Karena memang kebetulan nenek Jihan ini bisa melihat sesuatu yang tidak tampak dan tidak terlihat oleh manusia pada umumnya. Nenek Jihan hanya memandangi Wawan. Saat itu Wawan juga sedikit canggung. Jihan mencoba untuk mencairkan suasana dengan cara memperkenalkan keluarganya secara satu persatu. Hingga akhirnya nenek Jihan menarik Jihan ke kamarnya. "Jihan, kamu tahu kan, orang itu bukan orang baik. Apa yang kamu lihat dari orang yang bernama Wawan itu? Dia gak ganteng. Bahkan apa nek? Dia ganteng, dia gagah," teriak Jihan. Nenek Jihan hanya bisa mengelus dadanya sambil beristighfar. Dia tahu kalau cucunya terkena guna-guna oleh orang yang bernama Wawan itu. "Nek, jangan campuri urusan Jihan. Jihan bukan lagi cucu nenek yang kecil terus. Jihan udah gede nek," teriak Jihan. Nenek Jihan benar-benar marah. Ia menggenggam tangan Jihan sembari membaca istighfar. "Nenek mau ruqyah aku?" "Jihan, baca istighfar." "Gak mau nek." Nenek Jihan terus-menerus menyuruh Jihan membaca istighfar. "Kamu harus lihat di belakang pria itu ada demitnya," teriak nenek Jihan. Mendengar hal itu, Jihan langsung mendorong neneknya hingga terjatuh. Ibu Jihan yang melihat itu langsung berteriak kencang. "Jihan, kurang ajar kamu, dasar anak durhaka." Ibu Jihan segera menuju ke nenek Jihan yang sudah terkapar di lantai. Sedangkan Jihan, dia bergegas membawa seluruh barang-barangnya dan mengajak Wawan untuk segera meninggalkan rumahnya. Jihan pun kabur bersama dengan Wawan. Jihan kemudian meninggalkan neneknya yang berusaha untuk membantunya dari jeratan Wawan. Tangisan neneknya terdengar kencang sembari berteriak, "Jihan, lelaki itu bukan orang baik." Singkat cerita, Jihan pun tinggal bersama dengan Wawan di sebuah tempat yang lokasinya tidak diketahui oleh banyak orang. Tiap harinya, Jihan diperlakukan tidak baik oleh Wawan. Jihan dilecehkan, ditampar, dipukul, dan diancam untuk dibunuh. Bahkan dalam kesehariannya, Wawan memperlakukan banyak hal dengan tubuh Jihan. Namun yang lebih gila dari perlakuan Wawan adalah pandangan dari Jihan sendiri terhadap apa yang telah dilakukan oleh Wawan terhadapnya. Walau bagaimanapun, tindakan Wawan kepada Jihan, Jihan tetap sayang dan mencintai Wawan. Jihan sengaja tidak menghubungi orang tuanya karena ia juga takut jika pulang ke rumah, dirinya akan dijadikan bulan-bulanan keluarganya. Jihan memilih untuk diam dan tidak melakukan apapun sampai Wawan kembali ke tempatnya. Malam harinya, Wawan datang ke kosnya. Jihan pun membukakan pintu untuk Wawan dan kembali ke tempat tidurnya. Tidak lama kemudian, Jihan tertidur. Bersamaan dengan itu, Wawan juga ikut tidur tepat di sebelah Jihan. Ketika Jihan tertidur,
Ia kemudian bermimpi jika ada seseorang yang mendatanginya sembari memberikan kabar jika neneknya jatuh sakit. Akhirnya, tepat keesokan harinya, Jihan kabur dari kosan milik Wawan sembari membawa barang-barangnya. Dengan tubuh yang sudah penuh luka, Jihan tetap memaksakan diri untuk pulang ke rumah karena dia menyadari jika apa yang ia perbuat itu salah. Singkat cerita, Jihan pun kembali ke rumahnya sambil menahan rasa malu terhadap apa yang pernah ia lakukan terhadap sang nenek. Sesampainya di rumah, HP Jihan pun langsung dirampas oleh ibunya. Bersamaan dengan itu, Jihan pun meminta maaf kepada seluruh pihak keluarganya termasuk kepada neneknya. Karena kehadiran Jihan secara tiba-tiba, ia pun diberi banyak pertanyaan oleh masing-masing keluarganya. Dengan berat hati, seluruh pertanyaan itu tidak Jihan jawab. Jihan lebih memilih diam dan tidak membicarakan terkait kondisinya yang sudah penuh luka tersebut. Dan orang yang melindungi Jihan saat Jihan sendiri diberi banyak pertanyaan oleh anggota keluarganya adalah sang nenek. Sang nenek menyuruh kepada keluarga lainnya untuk tidak memperkeruh suasana. Artinya, nenek Jihan sudah cukup puas karena Jihan kembali ke rumah dalam keadaan sehat dan selamat. Ia pun menyuruh kepada Jihan untuk tidak menjawab pertanyaan yang menuntut kepada beban pikirannya. Akhirnya, nenek Jihan pun menyuruh kepada Jihan untuk segera beristirahat. Dan tatkala Jihan beristirahat, sang nenek selalu menatap Jihan dari pintu kamarnya. Hingga akhirnya, ketika Jihan tertidur, sang nenek membacakan surat Yasin tepat di sebelah Jihan. Setelah dibacakan surat Yasin, wajah Jihan diusapi air hingga membuat Jihan terbangun. Istirahat dulu sebentar ya. Namun, apa yang dilakukan oleh neneknya ternyata tidak berpengaruh kepada Jihan. Baru 3 hari Jihan pulang ke rumah, tiba-tiba saat jam 3 malam Jihan memimpikan Wawan. Wawan menyuruh Jihan untuk menemuinya di suatu tempat yang Jihan sendiri tidak tahu letaknya di mana. Tepat di keesokan harinya, Jihan kembali kabur. Entah kenapa, dia bisa kabur dari rumah. Namun badannya seperti bergerak sendiri untuk mencari Wawan di suatu tempat. Saat itu, Jihan membawa uang untuk ongkos. Ia pun menaiki sebuah angkot untuk menuju ke sebuah tempat yang sepi dan tidak ramai orang. Dan ketika Jihan turun dari angkot, ia berjalan menuju sebuah tempat hingga melewati sebuah pemakaman umum. Saat yang bersamaan, Wawan datang yang entah dari mana asalnya. Wawan pun langsung meminta kepada Jihan untuk kembali ke kosannya. Anehnya, Jihan tidak berdaya saat itu. Ia hanya menuruti apa yang menjadi keinginan Wawan. Akhirnya, Jihan pun kembali ke kosan Wawan. Jihan seperti lupa dengan keluarganya saat dirinya telah bertemu dengan Wawan. Sesampainya di kosan, Jihan disuruh beristirahat. Namun kali ini, Jihan mendapatkan bisikan yang sama. Jihan dibisiki oleh sesuatu. Bisikan itu berbunyi, "Neng, kamu harus pulang. Nenek kamu jatuh sakit lagi." Mendapat bisikan itu, Jihan pun langsung meminta pulang. Awalnya Wawan menolak. Namun karena Jihan menangis, Wawan pun pasrah. Ia tidak memiliki pilihan lain selain memulangkan Jihan. Saat Jihan pulang ke rumah seorang diri, karena Wawan tidak berani mengantarkan sampai rumah, Jihan langsung ditarik oleh ibunya ke kamar mandi. Jihan langsung dimandikan oleh sebuah air yang berwarna hijau lumut yang entah itu air apa. Setelah itu, Jihan dimandikan lagi dengan menggunakan air kembang untuk menetralisir bau dari air yang berwarna hijau lumut tersebut. Setelah selesai, Jihan langsung disuruh beristirahat. Jihan tidak diperkenankan untuk keluar-keluar lagi karena memang dirinya dalam pengawasan keluarganya. Keesokan harinya, Jihan terbangun, namun dia terkejut saat melihat neneknya yang sudah kurus dan rambutnya benar-benar telah tipis, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Akhirnya, nenek Jihan pun menjelaskan bahwa ketika Jihan meninggalkan rumah, neneknya diserang oleh sosok yang mengikuti Wawan.
Sosok itu memiliki tangan yang panjang kurang lebih 4 hasta. Lalu, ketika sosok itu ingin menyerang, Nenek Jihan menahannya. Akan tetapi, serangan berikutnya datang tidak terduga. Serangan itu berasal dari Wawan. Dia langsung memukul kepala nenek dengan sebuah tongkat. Bersamaan dengan itu, Wawan langsung merucap kepada Nenek Jihan dengan ucapan mengerikan. "Jika kamu menghalangiku terus, aku tidak akan segan untuk membunuhmu." Lalu, ketika Wawan meninggalkan Nenek Jihan, sosok itu seperti menghalang-halangi Nenek Jihan agar tidak menyerang Wawan. Setelah Nenek Jihan menjelaskan secara detail, akhirnya Jihan mulai sedikit sadar. Ia benar-benar tidak ingin meninggalkan neneknya. Jihan pun memeluk neneknya sembari berkata, "Jihan sayang nenek, nenek jangan pergi ya." Nenek Jihan tersenyum mendengar hal itu. Namun, Nenek Jihan pun mengatakan hal lain. Ia mengatakan sesuatu yang membuat Jihan terkejut setengah mati. "Kalau nenek mati, kamu harus lepas dari dia, Neng." Jihan pun menangis mendengar perkataan neneknya. Nenek Jihan seperti menyadari jika melindungi cucu kesayangannya lebih penting daripada nyawanya sendiri. Dan akhirnya, kabar gembira didapatkan oleh Jihan. Lewat ibunya, Jihan akan dijodohkan dengan seseorang yang mapan dan lebih baik daripada Wawan. Saat itu, Jihan belum setuju karena memang belum pernah bertemu dengan orang yang dimaksud. Namun keesokan harinya, orang yang dimaksud pun datang. Namanya adalah Fikri. Fikri ini orangnya dewasa. Selain itu, dia cukup mapan dan mampu untuk memperbaiki Jihan yang bisa dibilang sudah rusak. Namun yang hebat dari Fikri, dia tetap menerima wanita seperti Jihan walaupun serusak apapun Jihan. Setelah diperkenalkan dengan Fikri, Jihan mulai lupa lagi kepada Wawan. Dan akhirnya pihak kedua keluarga pun menyetujui untuk mempercepat pernikahan antara Fikri dan juga Jihan. Tujuannya adalah agar Jihan bisa lepas dari Wawan. Di sela-sela kesibukan akan persiapan pernikahan Jihan dan Fitri, Jihan pun berencana untuk membagi-bagikan undangan kepada teman-temannya seorang diri. Namun di tengah jalan, Jihan bertemu dengan Wawan lagi. Kali ini, Jihan tidak merasakan apapun seperti sebelum-sebelumnya. Jihan merasa kalau dirinya sudah bisa melupakan Wawan. "Maaf mas, aku akan menikah." "Kamu mau menikah?" tanya Wawan. "Iya mas, jadi aku minta mas menjauhiku untuk hari ini dan seterusnya." Wawan memegangi tangan Jihan dan mencengkramnya dengan kuat-kuat. Lalu ekspresi Wawan berubah seketika. Wajahnya amat mengerikan. Seperti yang nenek Jihan bilang, kalau Wawan diikuti oleh sosok yang juga mengerikan. Wawan dengan spontan langsung mengancam Jihan dan berkata, "Kalau kamu sampai menikah dengan orang lain, maka akan aku bunuh seluruh keluargamu, anak-anakmu, dan semuanya yang berkaitan denganmu." Jihan mencoba untuk kabur dari hadapan Wawan, namun dengan cepat tangan Wawan langsung menarik paksa Jihan dan membisiki telinga Jihan dengan ancaman yang mengerikan. "Kalau kamu teriak, aku gak akan segan untuk membunuh kamu." Mendengar hal itu, Jihan pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian dibawa oleh Wawan ke kos Wawan. Sesampainya di kosan, Wawan langsung merampas HP Jihan. Jihan langsung ditampar, dipukuli. HP Jihan dihancurkan tepat di hadapan Jihan. Jihan pun disekap di kosan milik Wawan selama seharian. Yang lebih mengenaskan, saat itu kondisi Jihan sudah sangat lemas. Jihan sedang berpuasa karena memang perintah dari neneknya. Saat itu, yang ada dalam pikiran Jihan hanya satu. Ia ingin bunuh diri saat itu juga. Tangannya sudah memegang serpihan kaca yang ia temukan di sekitaran meja. Namun, saat Jihan ingin merobek bagian tangannya,
Jihan langsung teringat dengan Fikri. Ia kemudian melemparkan serpihan kaca itu dan menangis sekencang-kencangnya. Entah memang Jihan ditakdirkan untuk hidup untuk waktu yang lama atau bagaimana. Tiba-tiba pintu kosan langsung didobrak oleh beberapa orang dari luaran. Dan ternyata mereka adalah polisi yang ingin menyelamatkan Jihan. Bersamaan dengan itu, Fikri langsung masuk ke dalam kosan dan memeluk Jihan sambil menangis. "Neng, maafin Aa ya. Aa sudah ninggalin Eneng." Jihan hanya bisa menangis. Ia tidak tahu harus bagaimana tatkala kehidupannya terus-menerus diberikan keselamatan terhadap orang-orang terdekatnya. Akhirnya, Jihan pun dibawa ke rumah bersama dengan Fikri. Sedangkan pihak polisi, mereka melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Saat tiba di rumah, Jihan langsung menemui keluarganya, terkhusus neneknya. Nenek Jihan yang melihat Jihan sudah babak belur langsung memeluk Jihan. "Neng, maafin nenek ya. Nenek gak jaga kamu." Tiap keluarga meminta maaf kepada Jihan. Mereka merasa kecolongan atas apa yang dilakukan oleh Jihan. Setelah Jihan sudah berada di rumah, Jihan pun dirawat. Semua luka langsung diobati. Fikri juga selalu standby untuk menjaga calon istrinya. Singkat cerita, setelah 1 minggu kejadian tersebut, pihak keluarga benar-benar memprotek Jihan. Mereka semua saling bahu-membahu untuk membantu menyukseskan pernikahan Jihan dengan Fikri. Dan tiba saat dimana pernikahan itu digelar, seluruh keluarga sangat bahagia, terlebih lagi bagi Jihan dan Fikri. Keduanya benar-benar bahagia akan momen pernikahan mereka. Setelah beberapa hari kemudian, salah satu pihak polisi menuju ke rumah Jihan. Mereka ingin bertemu dengan keluarga besar Jihan. Akhirnya, mereka pun menggelar pembahasan rahasia terkait penemuan aneh yang berada di kosan Wawan. Polisi itu langsung menunjukkan sebuah benda yang bentuknya seperti kartu, namun terdapat nama Jihan di sana dan telah ditusuk sebanyak 7 lubang. Nenek Jihan yang kebetulan tahu akan kartu itu langsung meminta kepada pihak polisi untuk membakarnya. Alasannya adalah karena kartu ini bukan kartu biasa. Dan memang benar, kartu itu seperti jembatan yang menghubungkan kepada Jihan. Nenek Jihan menyebutnya sebagai lintrik. Namun nenek Jihan belum percaya jika Wawanlah yang melakukannya, karena umumnya ilmu lintrik sendiri kebanyakan digunakan oleh wanita, bukan pria. Karena memang pembahasan sudah semakin berat, akhirnya pihak polisi pun membakar kartu yang disebut-sebut sebagai lintrik. Setelah dibakar, anehnya kepala Jihan benar-benar merasa sangat enteng. Tubuhnya juga seperti bebas bergerak. Dia juga sudah sedikit-sedikit melupakan Wawan. Singkat cerita, setelah 1 bulan Jihan dan Fikri menikah, akhirnya Jihan dikaruniai seorang anak. Jihan pun hamil anak pertama dari Fikri. Jihan pikir hidup Jihan bahagia, namun ternyata itu semua awal dari petaka. Saat itu, kehamilan Jihan masuk di usia 5 bulan. Jihan memimpikan Wawan datang sambil membawa anak kecil bergaun merah dan membawa balon berwarna hitam. Jihan pun bangun karena ketakutan. Bersamaan dengan itu, perut Jihan kontraksi hebat sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Setiap hari Jihan selalu memimpikan anak itu. Bersamaan Jihan bermimpi buruk, perutnya selalu mules. Akhirnya, pihak keluarga membawanya ke seorang ustadz. Ustadz itu bilang, ada seseorang yang ingin menyantet Jihan supaya keguguran. Namun saat itu, santetnya berhasil ditahan. Tapi di saat usia kandungan Jihan 6 bulan lebih, Jihan terus-menerus mules. Dan tepat jam 3 pagi, akhirnya anak pertama Jihan lahir dengan selamat walaupun prematur. Seluruh keluarga bahagia saat itu. Dan tiap kali mereka membacakan lantunan suara Al-Quran dan sholawat agar si anak terhindar dari gangguan gaib. Namun, jika sudah memasuki waktu malam, si anak Jihan ini selalu menangis-nangis dan menangis. Sampai waktu usia anak Jihan 5 bulan, gangguan-gangguan aneh terus menyerang kepada anak Jihan. Singkat cerita,
Ketika anaknya berusia 2 tahun, Jihan hamil lagi. Namun lagi-lagi gangguan yang sama terjadi kepada anak Jihan yang kedua ini. Saat usia kandungan Jihan masuk 9 bulan, ada keanehan yang terjadi. Tiba-tiba Jihan bermimpi diselindangi kain hijau di leher oleh sosok penari wanita. Keesokan harinya, bayi dalam kandungan Jihan tidak bergerak sama sekali. Jihan yang mengetahui itu langsung mengatakan kepada ibu dan seluruh keluarganya. Alhasil, Jihan pun dibawa ke rumah sakit lagi dan segera melakukan operasi sesar. Saat itu, dokter menjelaskan bahwa bayi Jihan kelilit tali pusar sampai mencekik lehernya. Dokter bilang ini aneh. Hal itu disebabkan bayi yang sudah masuk usia kandungan 9 bulan sudah tidak bergerak memutar karena kepala sudah masuk ke jalur lahir. Tapi kok ini bisa sampai tercekik? Sampai akhirnya ketika proses operasi itu dijalankan, bayi itu berhasil diselamatkan. Akan tetapi, lagi-lagi gangguan belum selesai sampai di situ. Saat dirawat, Jihan selalu melihat perempuan yang mengikatkan selendang di leher itu. Sampai akhirnya ketika Jihan pulang ke rumah, ia langsung beristirahat dan tidur di kamar. Saat itu yang berada di kamar antara lain adik Jihan, Jihan, dan kedua anaknya. Tiba-tiba adik Jihan terdiam sejenak dan ia kemudian berkata dengan nada yang berat, "Anakmu seharusnya mati saja. Kenapa dia tidak mati?" Mendengar hal itu, Jihan langsung memanggil ibu dan nenek Jihan. Jihan lalu bercerita hal ini kepada nenek, namun nenek menyuruh kepada Jihan untuk tenang. Tiba di saat malam harinya, saat seluruh keluarga sedang tertidur, tiba-tiba Jihan terbangun. Dan saat yang bersamaan, Jihan melihat jari anak Jihan yang kedua sudah terikat dengan rambut yang sangat panjang. Jihan sendiri tidak tahu dari mana rambut itu berasal. Ikatan rambut itu membuat jari anaknya membiru. Jihan langsung beritahu hal ini ke suaminya. "Ya, jari adek ya. Astagfirullah, ambil pinset, ayo copotin." Jihan berusaha keras untuk memotong rambut itu, namun rambut itu sulit dipotong. Akhirnya malam itu juga, Jihan melarikan anaknya ke dokter dekat rumah. Sesampainya di sana, dokter susah payah untuk melepaskan rambut itu. Dan beruntungnya, rambut itu bisa dipotong. Setelah terlepas, dokter mengatakan, "Siapa orang iseng yang tega ngiketin rambut di kaki anak ini? Ini tuh rambut diikat, lalu dililit, lalu diikat lagi, begitu seterusnya. Jika telat, bisa diamputasi karena pembengkakan." Jihan jawab, "Di rumah semua rambutnya pendek, dokter." Dokter merasa aneh. "Ya, tapi ini pasti dibikin sama orang. Ini karena nggak mungkin sendiri. Untung cepat dibawa, kalau nggak busuk." Setelah kejadian hari itu, besoknya anak kedua Jihan bengong tidak mau makan, minum, dan tidak mau minum susu. Dia hanya diam saja. Saat malam harinya, anak Jihan kembali menangis. Saat itu, Jihan membawa ke rumah Ustadz yang pernah menolong Jihan. Dan Ustadz itu berkata kalau anaknya mau diculik sama makhluk yang rambutnya sangat panjang. Singkat cerita, di tahun 2020, Jihan bertemu kembali dengan Wawan. Wawan mengatakan kalau dia tidak akan terima jika Jihan meninggalkannya. Daripada Jihan diambil orang lain, lebih baik Jihan mati. Saat pertemuan itu, di tiap malamnya, Jihan selalu mendengar hal-hal aneh seperti mendengar barang berjatuhan, pintu digedor kencang, dan ternyata nenek Jihan mengetahui hal itu. Sampai akhirnya nenek Jihan terjatuh saat hendak membukakan pintu rumah yang selalu digedor-gedor oleh orang yang tidak dikenal. Dari situ, nenek Jihan mulai lumpuh total, sampai saat dimana teror belum juga usai. Nenek Jihan pun menyuruh Jihan untuk pindah rumah, karena kondisinya rumah sudah dikelilingi banyak sosok-sosok kiriman. Saat itu, Jihan tidak berpikir panjang. Jihan mencari rumah kontrakan. Alhasil, Jihan pun berhasil menemukan kontrakan.
Dia bersama dengan suaminya pergi dari rumah demi keamanan keluarga lainnya. Hari pertama menempati rumah kontrakan, tidak ada gangguan apapun. Namun tepat di hari kedua, dirinya mendapati mimpi aneh. Jihan bermimpi kalau seluruh keluarganya yang sudah meninggal berkumpul di suatu ruangan. Di situ Jihan melihat neneknya bersama dengan almarhum kakek sedang duduk di sofa. Nenek bilang, "Jihan, tolong pisahin anak-anak, jangan sering disatuin, nanti ada hal jahat yang menimpa. Jangan lupa, kamu jaga diri baik-baik. Tugas nenek sudah selesai, nenek pergi dulu ya. Jangan pernah tinggal lagi di rumah ini, walau sebenarnya nenek gak rela rumah ini dijual." Lalu keesokan harinya, Jihan langsung pergi ke rumah neneknya. Namun begitu Jihan membuka kamar neneknya, ia melihat neneknya sedang kejang-kejang. Jihan segera meminta bantuan kepada orang-orang sekitar dan segera membawanya ke rumah sakit. Namun belum tiba di rumah sakit, nenek sudah meninggal dunia. Setelah nenek Jihan meninggal dunia, Jihan terpaksa memisahkan dua anak Jihan. Anak pertama bersama orang tuanya, anak kedua bersama dengan Jihan. Sebab kalau mereka bersatu, ada hal aneh menimpa mereka. Secara mendadak, mereka akan jatuh sakit dan sebagainya. Dan untuk menghindari dari gangguan Wawan, Jihan telah dipagari tubuhnya oleh ustadz itu. Lalu, bagaimana dengan nasib Wawan? Nah, ini jawabannya. Dari informasi narasumber, si Wawan ini berhasil tobat. Sekian untuk kisah ini. Teman-teman, lintrik itu salah satu pelet paling berbahaya. Pelet ini juga pengaruhnya bisa sampai ke luar negeri, asalkan si korban terkena dulu di dalam negeri. Dan lintrik itu sendiri seperti nyawa. Siapa yang kuat, dia yang menang. Kalau pelaku lintrik sudah tidak kuat, maka tidak akan kalah.